Pada prinsipnya RJ ini menganut prinsip mengembalikan kepada hak semula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami penyidik dengan slogan oleh Pak Direktur, mudahkanlah yang seharusnya mudah, itu juga kami pegang. Sehingga meskipun persyaratan formil yang harus dilengkapi oleh beberapa pihak itu tidak lengkap, kami secara khusus tetap membuat administrasi untuk mengundang beberapa pihak itu. Saya mencontohkan, ada beberapa pelapor yang sudah diganti di luar, kemudian dia mengirim surat kepada penyidik bahwa kami sudah tidak mengalami kerugian karena pihak terlapor telah membantu dan mengganti kerugian kepada kami. Untuk itu kami tidak akan menuntut lagi. Nah, syarat semacam itu di dalam proses penyelidikan maupun penyidikan, kita wajib harus melakukan klarifikasi kepada pelapor dengan cara mengundang. Namun faktanya di lapangan, itu yang muncul kadang-kadang pihak pelapor maupun terlapor itu sulit untuk dilakukan klarifikasi, untuk diundang kepada penyidik sulit untuk hadir. Namun kami tetap mengundang mereka, kemudian kepada terlapor juga kami mengundang. Kemudian berikutnya kami menggunakan alat telekomunikasi berupa WhatsApp supaya dia menyampaikan melalui WhatsApp itu terkait dengan masalah ketidakhadirannya mereka, kemudian apa yang sudah diganti kepada mereka, bahwa dia betul-betul sudah tidak akan menuntut dan sebagainya. Kenapa saya tuangkan di dalam WhatsApp, kemudian kami screenshot, kami print, karena nantinya penyelesaian permasalahan RJ ini harus melalui gelar perkara khusus yang kami pertanggungjawabkan kepada peserta gelar. Itu tujuannya. Karena kalau mengikuti syarat formil yang begitu lengkap ini, maka nanti penyelesaian melalui RJ ini tidak akan tercapai, Banyak kendala yang kami alami demikian. Sehingga dengan cara demikian kami bisa mempertanggungjawabkan di hadapan para peserta gelar. Supaya bisa nanti pimpinan gelar bisa mengambil suatu keputusan atau kesimpulan terhadap proses atau laporan polisi ini bisa diselesaikan melalui RJ dan dapat dihentikan baik penyelidikannya maupun penyidikannya. Ini yang tidak diatur di dalam aturan di sini, namun kami menggunakan beberapa inovasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan tentunya di dalam keputusan gelar nanti harus ada kalimat apabila di kemudian hari ada beberapa pihak yang tidak puas terhadap keputusan ini, maka dipersilakan nanti untuk dilaksanakan gelar kembali atau mengajukan keberatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait masalah persyaratan formil ini, saya khusus membahas masalah formil. Kenapa masalah formil ini? Karena ini yang paling banyak permasalahan pada saat kami menangani. Yang kedua ada permasalahan lagi terkait dengan masalah formil demikian. Ada beberapa kasus yang antara pelapor dan terlapor sudah membuat surat pernyataan lengkap. Pelapor dan terlapor pun datang kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Ini yang paling banyak muncul di dalam kasus adalah kasus penipuan maupun penggelapan. Ternyata di belakang hari muncul. Kenapa? Karena pada saat membuat surat pernyataan di hadapan penyidik, antara pelapor dan terlapor ini sebetulnya belum tuntas permasalahannya. Contoh, ada kerugian pelapor misalkan 10 juta. Pada saat itu terlapor bilang kepada pelapor sanggup membayar setiap bulan atau setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan menyicil 1 juta. Pada saat itu hanya membayar 5 juta. 5 jutanya akan dibayar di akhir.
Nah, pada saat itu pelapor langsung membuat surat pernyataan perdamaian dengan terlapor. Begitu surat pernyataan perdamaian dengan terlapor dibuat, tentunya kami ini harus segera menyelesaikan kasus ini untuk mendapatkan kepastian. Karena menurut kami prinsip kemanfaatan dan keadilan sudah tercapai. Namun faktanya begitu kasus ini sudah kami hentikan, karena adanya surat perdamaian, kerugian sudah diganti, ini ternyata ada wan prestasi di belakang. Nah ini muncul permasalahan di belakang. Maka dari itu kami sangat hati-hati benar terhadap permasalahan-permasalahan penyelesaian melalui RJ ini yang belum tuntas. Yang belum tuntas secara keseluruhan supaya tidak timbul permasalahan di belakang nanti. Kalau proses penyelidikan, maka pelapor bisa mengajukan keberatan untuk dilakukan gelar perkara kembali. Apabila proses penyidikan, pelapor dapat menggunakan solusi melalui pra-peradilan supaya bisa membuka kembali. Nah, ini problem yang muncul di belakang hari apabila ganti rugi tadi secara formil tidak diselesaikan tuntas di awal. Itu terkait dengan masalah penyelesaian RJ, kendala-kendala yang kami hadapin selama ini untuk kita tetap laksanakan. Karena kembali kepada prinsip, kembali kepada semula, kemudian yang kedua kami kepada prinsip pemenuhan secara keadilan dan kemanfaatan, yang ketiga kami juga memegang slogan mudahkanlah yang seharusnya mudah. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, permasalahan RJ yang kami hadapin selama ini yang ditangani. Mengenai pihak-pihak dari luar, itu tidak bermasalah bagi penyidik untuk mendatangkan supaya hadir dalam proses gelar perkara tidak. Yang bermasalah adalah yang sering tidak hadir adalah pelapor maupun terlapor karena merasa di luar. Itu yang terkait yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kami menyampaikan ini karena kami yang berpraktek. Kalau mau teori nanti ke Pak Dr. Arfan. Itu tempatnya, ilmunya di situ nanti. Nah, yang ketiga, ada upaya begini sekarang dengan adanya RJ ini. Ini memang perlu kita pecahkan bersama. Seakan-akan orang yang melaporkan suatu perkara, kembali lagi ini masalah kasus penipuan dan penggelapan yang paling sering terjadi. Begitu lapor kepada penyidik, ini terlapor ini selalu laporan yang disampaikan ke penyidik ini dijadikan alat untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak pelapor. Untuk menyelesaikan dengan pihak pelapor. Kami ada kasus begini. Ada satu orang yang ditipu oleh terlapor dengan jumlah uang yang cukup banyak, sekitar 600 juta. Nah, begitu kami tanganin, ada beberapa bukti yang semestinya diserahkan kepada penyidik, tapi tidak segera diserahkan oleh pelapor ini. Kemudian yang kedua, ternyata di luar pelapor ini mengintimidasi kepada terlapor dengan meminta uang setiap bulannya berbunga. Berbunga sehingga ketemu sampai waktu itu 2 kali lipat dari 600 itu. Sedangkan penyidik memerlukan barang bukti itu untuk proses berikutnya. Kalau tidak selesai ditangani secara RJ, kami biar segera menyelesaikan kasus ini. Tapi faktanya dari pelapor ini dipertahankan barang bukti ini, yaitu bukti asli terkait dengan penyerahan uang melalui transfer itu dipertahankan. Pada saat itu kami akan segera selesaikan ini, kami kendala dengan masalah bukti tadi. Nah, inilah yang sering dijadikan seakan-akan bahwa RJ itu menjadi kunci
Kalau kau tidak segera menambahin utangmu kepadaku sekian, kau telah menipu aku, maka proses akan saya lanjutkan. Kalau enggak, kamu bayar. Itu baru akan saya buat perdamaian untuk saya hentikan. Nah, ini sering dijadikan alat semacam itu. Ini menurut saya yang perlu kita pecahkan bersama. Nanti seumpama kita proses begitu cepat dengan lanjut, terkendala dengan bukti yang harus kami dapat. Yang kedua, apabila kita pending kasus itu, kita pertangguhkan, suatu saat bisa juga pelapor ini yang komplain, kok tidak segera diselesaikan kasusku. Begitu dia tidak bisa menyelesaikan di luar dengan pihak terlapor, dia mempermasalahkan lamanya kasus itu diperbaiki. Ini terjadi benar. Dan saya sampai pada saat itu sampai minta-minta, kalau Bapak ingin menyelesaikan uang lebih dari itu, silakan ke perdata, bukan pidana. Pidana tidak ada menganut bunga di sini. Berapa kerugiannya silakan di situ. Sehingga seakan-akan penyidik dijadikan alat untuk menyelesaikan ganti rugi kepada pihak lain dengan cara menekan dan mengiming-imingi. Ini yang sering kami temukan di lapangan di dalam proses penyidikan tindak pidana. Tapi pada prinsipnya penyidik kami sangat menghormati, sangat mendukung terhadap adanya RJ ini, karena sampai di tingkat penuntutan, kalau misalkan ada penyidikan, saya dengarnya itu bisa juga dilaksanakan secara RJ. Karena tadi ada penekanan Kapolri melalui program di Surat Edaran nomor 2 2021 bahwa pemidanaan merupakan langkah yang paling terakhir. Itu merupakan surat edaran dan penekanan Kapolri. Sehingga kami sangat mendukung terhadap proses penyelesaian RJ. Nah, ini yang perlu kami kupas di dalam materi pada siang hari ini, khususnya masalah penyelesaian melalui RJ ini. Saya kira itu aja, Mas Ilham, juga saudara sekalian, terkait dengan masalah permasalahan atau di dalam penyelesaian perkara melalui RJ yang kami hadapin selama ini. Saya kira itu aja. Kami kurang lebihnya mohon maaf dari Ditkrim Polda Jatim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.